Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 23. Sebaiknya kita istirahat, Sri. Hari ini kita tidak mendapatkan bukti apa-apa, tapi saya yakin cepat atau lambat kita akan tahu siapa si Arumi itu sebenarnya. Iya Bu, aku akan bantu Ibu untuk mendapatkan bukti-buktinya secepat mungkin. Tapi jika sudah terbukti, apa Ibu benar-benar akan memaafkan Bapak dan hidup seperti dulu lagi? Tanya Sri. Jujur saja dalam hal ini, Sri sangat mengkhawatirkan Cantika. Anak yang sudah ia asuh dari sejak lahir itu tentu saja akan merasa sedih jika kedua orang tuanya berpisah. Sri hanya takut dengan gangguan psikis yang akan diterima anak yang diasuhnya. Sri sangat menyayangi Cantika layaknya anak sendiri. Entahlah, Sri, aku tidak tahu apakah akan tetap bertahan dengan Mas Arkan setelah apa yang aku lalui ini, atau memilih untuk berpisah. Tapi setidaknya jikapun perpisahan yang terjadi, aku hanya ingin membuktikan kebenarannya. Aku ingin membersihkan namaku yang sudah tercoreng di mata ibu mertuaku, Sri, ungkap Tiara. Sri menghela napas. Tidak bisa berbuat apa-apa jika menyangkut soal perasaan. Baiklah, kalau itu keputusan ibu, aku akan selalu mendukung apapun yang terbaik, ujar sang pengasuh. Kalau begitu, aku matikan dulu komputernya. Sia-sia saja rasanya malam ini bergadang dan menunggu Mas Arkan tidur, karena kita tak mendapatkan hasil apapun, ucap Tiara sambil mematikan komputer milik suaminya itu. Tanpa Tiara dan Sri sadari, sejak tadi ada yang memperhatikan mereka dari ambang pintu ruangan yang sedikit terbuka itu. Arumi berjalan menjauh, tersenyum penuh misterius, kemudian kembali ke kamarnya dengan perasaan lega. Aduh, kesiangan. Ini gara-gara tidur larut sih. Duh, mana belum bikin sarapan dan bekal makan siang untuk Cantika. Tiara beranjak dari kasur. Ia berlari menuju kamar mandi, kemudian membersihkan diri dengan cepat dan bergegas memakai pakaian formalnya. Waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Ia benar-benar sudah terlambat. Jangankan untuk membuatkan bekal, membuat sarapan saja ia tidak sempat. Tiara berlari menuruni tangga rumahnya setelah mandi yang sangat singkat dan memakai setelan kantornya. Wajahnya belum dipoles apapun, begitupun dengan rambut pirangnya yang masih terlihat berantakan itu. Cantika, duh maafin mama ya yang terlambat. Tiara melongok ketika melihat suami dan anaknya tengah sarapan bersama. Mereka sarapan? Siapa yang masak? Sri. Tiara menduga-duga. Pagi mama. Pagi sayang. Maafkan mama karena mama terlambat ya. Mama tidak sempat membuatkan sarapan dan juga bekal untuk Cantika, ucap Tiara menyesal. Ia menyalahkan semua ini pada kejadian semalam. Gara-gara mengecek CCTV, ia jadi kesiangan. Mana tidak ada hasil sama sekali. Gak apa-apa kok mama, ini aku lagi sarapan. Tante Arumi yang buat, ucap anak itu sambil melahap nasi goreng yang terlihat menggugah selera. Cantika begitu lahap, itu artinya nasi goreng itu enak, batin Tiara. Ia masih tidak percaya jika Arumi yang kemarin membuat nasi goreng gosong itu kini bisa membuat nasi goreng dengan rasa dan bentuk yang sempurna. Bahkan dari penampilannya lebih cantik dari yang Tiara buat, seperti makanan di resto-resto mahal. Iya Tiara, sini sarapan bareng. Arumi sudah masak. Cobain deh, ini enak, ucap Arkan yang semakin membuat Tiara terheran-heran. Masak? Enak? Kok bisa? Bukankah si Arumi itu payah sekali dalam hal memasak? Tiara terdiam sampai akhirnya suara lembut itu menyapa. Mbak Tiara, silakan duduk. Sarapan dulu yuk. Aku buatkan nasi goreng untuk Mbak Tiara. Ini aku buatkan susu hangatnya juga, ucap Arumi berjalan dari dapur menuju meja makan sambil membawa segelas susu putih untuk Tiara. Tiara duduk masih melongo melihat ini semua. Mana mungkin Arumi bisa melakukannya. Jujur saja dari penampilan dan harum nasi goreng ini benar-benar menggugah selera. Kelihatannya enak sekali.
Mama, aku juga diberikan bekal oleh Tante Arumi. Papa juga dibuatkan. Mama mau? Tanya Cantika sambil memperlihatkan kotak makan di sampingnya yang sudah tersusun rapi dengan snack juga susu kotak favorit Cantika. Tiara terlihat semakin tak percaya. Bagaimana bisa Rumi melakukan ini semua? Dan apa maksudnya ini? Kenapa dia berani-beraninya membuatkan Cantika bekal? Apa dia ingin mencari perhatian anakku? Gumam Tiara tak senang. Masih ada di dapur, Mbak. Saya siapkan untuk bekal Mbak Tiara ya, ucap Arumi sok cari perhatian. Enggak usah. Aku sedang ada meeting di luar kantor. Kemungkinan aku makan di luar, saut Tiara menolak dan ketus. Dek, Arumi kan hanya berniat baik. Jangan kasar seperti itu. Nasihat Arkan malah membuat Tiara semakin kesal. Sepertinya otak suami dan anaknya sudah dicuci oleh Arumi dengan segala kebaikan yang ditunjukkan. Tapi entah mengapa, Tiara merasa jika apa yang Arumi lakukan ini tidak benar-benar tulus. Sifat Arumi penuh dengan misteri. Tiara pun bangkit dari duduknya, mendorong kursi ke belakang dan hendak beranjak dari ruang makan. Mau kemana, Dek? Sarapannya belum dimakan, tanya Arkan. Aku nggak lapar, Mas. Aku mau siap-siap dulu, ucap Tiara menghalau rasa lapar sementara. Meskipun nasi goreng di hadapannya itu terlihat sangat lezat, namun gengsinya yang tinggi membuatnya tidak sudi untuk mencicipinya. Mereka hanya sedikit saja, meski hanya sedikit saja. Lagi pula Tiara harus waspada. Bisa jadi Arumi menaruh sesuatu pada makanan serta susu yang dia buat untuknya. Tanpa menunda waktu, ia pun berlalu dari hadapan mereka semua, membawa rasa kesal serta kebingungan yang mendera. Tiara memoles wajahnya dan membubuhkan lipstik merah di bibirnya. Terlihat sangat seksi dan menggoda. Sapuan blush on membuat wajahnya terlihat lebih segar. Tak lupa dengan concealer di bawah mata agar kantung mata itu tersamarkan. Ia harus tampil cantik dan mempesona, bukan untuk bersaing dengan si Arumi, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita yang lemah. Keterpurukan hatinya tidak boleh ia tunjukkan secara langsung. Jam menunjukkan pukul 7 tepat. Jam 7 kurang 15 menit. Tiara keluar dari kamarnya dan sudah bersiap untuk bekerja. Seperti biasa ia selalu terlihat cantik dan seksi. High heel berwarna hitam senada dengan tas branded yang dibawanya. Harum dari parfum yang dipakainya begitu menguar ketika ia berjalan. Dilihat dari sisi manapun, Tiara memang sangat sempurna. Wajah cantik serta tubuh yang ideal. Sungguh aneh jika ia dipoligami hanya karena belum siap untuk berhijab. Entah itu hanya akal-akalan ibu mertua serta suaminya saja, atau memang benar jika kedatangan wanita itu berniat untuk merubah Tiara menjadi lebih baik. Dek, ayo antar Cantika dulu, ajak Arkan. Aku nggak bisa, Mas. Hari ini Mas antar sendiri ya. Aku ada meeting pagi-pagi sekali. Sepertinya aku sudah terlambat. Oh gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, saut Arkan yang dengan sedikit datar. Jujur ia masih kesal dan kecewa soal semalam. Belum lagi setelah melihat sikap Tiara yang selalu kasar pada Arumi. Selalu berusaha untuk mendekatkan diri pada Tiara. Arkan merasakan istrinya sangatlah egois. Tidak mencoba untuk berintrospeksi dan mencoba menerima kehadiran adik madunya. Cantika, Mama berangkat dulu ya. Cantika nggak apa-apa kan? Berangkat sama Papa dulu. Tiara menghampiri Cantika lalu mengecup kening anak itu dengan lembut. Iya Mama, nggak apa-apa. Mama hati-hati di jalan ya. Iya sayang. Cantika mencium punggung tangan ibunya. Untungnya anak itu moodnya sedang baik, karena biasanya Cantika akan merajuk jika ibunya tidak ikut mengantar. Tiara bergegas menuju mobilnya. Setelah mencium tangan pada suaminya, ia segera tancap gas meninggalkan rumahnya ini. Sementara itu Arkan pamit pada Arumi. Ia tersenyum melihat sikap Arumi yang begitu sabar dalam menghadapi kakak madunya. Meskipun sikap Tiara selalu ketus, tapi Arumi tidak pernah ambil hati. Hal tersebut membuat Arkan bangga. Ia yakin lambat laun usaha Arumi untuk mendekati kakak madunya akan membuahkan hasil. Pasti suatu saat Tiara akan luluh juga. Yang sabar ya, Dek Arumi. Mungkin Tiara sedang banyak pekerjaan sehingga sifatnya seperti itu. Kamu harus maklum ya.
Iya mas, tidak apa-apa, aku mengerti, ucap Arumi seraya menyunggingkan senyum manisnya. Hijab lebar berwarna coklat susu itu menjadi mahkota yang membuat wanita berparas cantik dengan mata dan alis yang tajam khas wanita Arab itu terlihat semakin menawan. Mas berangkat dulu ya dek, kamu jangan kemana-mana ya. Iya mas, aku gak kemana-mana kok. Kalau gak ada mama, aku gak akan berangkat sendiri. Tentu saja aku keluar rumah atas ridho dari kamu mas. Aku akan keluar untuk ikut kajian pun setelah mama pulang, ucap Arumi. Kamu benar-benar istri yang soleha dek. Mas bangga sama kamu, ucap Arkan yang membuat kedua pipi istri keduanya itu menghangat. Arumi mencium punggung tangan suaminya. Lalu ia mengulurkan tangannya pada Cantika. Dan Cantika menyambutnya dengan gembira. Anak itu masih belum mengerti jika sebenarnya Arumi merupakan ibu sambungnya. Anak itu berpikir jika Tante Arumi itu adalah teman dari ibunya. Sri yang melihat pemandangan itu dari samping mobil tuannya terlihat tak senang. Matanya sinis saat melihat Arumi yang begitu dekat dengan tuannya serta anak majikannya itu. Dasar sok polos, sok cari perhatian, ucapnya pelan sambil terus menggerutu kesal. Astaga, kenapa sampai lupa sih? Sudah buru-buru ketinggalan pula. Tiara menepuk jidatnya sendiri. Ketika di pertengahan jalan ia ingat jika berkas untuk meeting pagi ini ketinggalan di kamarnya. Ini gara-gara ngecek CCTV semalam. Nyembalin banget sih. Jadi harus putar balik deh. Dengan kesal, Tiara akhirnya putar balik kembali ke rumahnya untuk mengambil berkas tersebut. Karena buru-buru ia menepikan mobilnya di luar. Karena kalau harus masuk pagar nanti lama lagi ngeluarinya. Langkahnya terhenti saat ia sampai di depan gerbang rumahnya. Ia melihat sesuatu dari tong sampah yang tutupnya tidak sempurna itu. Penasaran, ia pun mengeceknya. Meski Tiara tahu ini hal yang konyol. Sudah terlambat, sekarang malah penasaran sama tong sampah pula. Wanita itu membuka tong sampah di depan rumahnya itu. Seketika sebelah sudut bibirnya terangkat ketika melihat sebuah kotak bertuliskan nama sebuah rumah makan yang tentu saja Tiara tahu di mana letaknya. Rumah makan yang buka 24 jam dan menyediakan layanan delivery order. Sudah aku duga, tidak mungkin dia masak sendiri, ucap Tiara sambil menutup kembali tong sampah tersebut. Ternyata kebingungannya terjawab sudah. Ia tersenyum kecut. Bisa-bisanya si Arumi mengaku jika ia membuat sarapan sendiri, padahal memesan pada sebuah rumah makan. Kenapa Arumi tidak jujur saja? Bukankah berbohong adalah perbuatan dosa? Sepertinya dia memang mau cari muka. Lucu sekali. Ada ya orang seperti itu. Tak mau ambil pusing, Tiara bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil berkas yang ketinggalan. Urusan si Arumi nanti akan ia pikirkan lagi bagaimana cara untuk memberi pelajaran pada wanita itu. Baru saja sampai ruang tamu, Tiara lagi-lagi mendengar suara si Arumi sedang berteleponan dengan seseorang. Tiara mengendap-endap masuk memperhatikan Arumi yang sedang duduk di sofa yang ada di ruang keluarga. Kakinya dinaikkan ke atas sofa. Ia duduk dengan begitu santainya, merasa telah menjadi nyonya di rumah ini. Tiara mendekat menajamkan pendengarannya. Sebenarnya ia tidak mau peduli dengan apapun yang dilakukan oleh madunya itu. Namun entah mengapa, semakin hari gelagat wanita itu semakin mencurigakan. Kamu itu makanya jangan ceroboh. Untung saja aku pintar. Hah? Apa? Ketemu? Di mana? Cafe D5. Siang ini. Baiklah, oke. Nanti aku kesana ya. Tapi aku gak bisa lama, soalnya takut ketahuan suamiku kalau aku keluar rumah. Baiklah. See you. Tiara langsung bersembunyi saat Arumi bangkit dari duduknya, kemudian masuk ke dalam kamar. Istri kedua suaminya itu tidak menyadari jika Tiara pulang dan mendengar percakapan telepon itu. Wah, mulai seru nih. Sepertinya aku akan menemukan bukti baru. Ternyata berkas yang ketinggalan itu menjadi sebuah petunjuk untukku. Baiklah Arumi, mari kita mulai permainan ini. Kita lihat siapa yang lebih cerdik di antara kita. Gumam Tiara dengan seringai tipis terparti di wajahnya. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semakin seru. Ya ternyata ini penuh misteri Arumi ini.
Nampaknya ini hanya kedok. Siapa orang yang sebenarnya? Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.